Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Komisi dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan lanjutan proses pada PTS yang kemarin. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jalan Raja, Arafa absen 21 dari kelas 11. Perkenalkan saya Zainal Nurfisa, absen 29 dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Dani Zakia Mitri dari kelas RPA nomor absen 12. Untuk bagian khusus bagian saya tampilannya itu terdapat tulisan selama terus di sini ada jelas box untuk melihat barang-barang yang ada yang disewakan di lokal. Kemudian ada bagian kategori. Di sini pengguna bisa memilih kategori yang sesuai atau yang pengguna mau, yang pengguna cari di dalam. Kemudian ada beberapa barang yang disewakan di lokal box ditampilkan di sini. Di bawahnya Untuk tampilan browser, kalau dari tampilan pada browser terrekomendasi produk, dan di sini kita bisa mencari bagian terpopuler, harga murah, harga termahal, tapi tertinggi juga. Ini jika kita cari yang harga termahal, dan kita juga bisa melihat detail dari barang tersebut. Seperti ini. Ada detail barang terdapat durasi sewa, yaitu satu harinya 150 dan bisa ada diskon. Selanjutnya di bawahnya ada lokasi untuk pengambilan barang. Juga ada toko dan yang menyewakannya. Bawahnya terdapat juga ada deskripsi tentang produk yang disediakan dan juga ada ulasannya. Dan juga user bisa menambahkan barang bisnis atau belanja. Terus kita selanjutnya sudah cocok dengan barang tersebut, bisa lanjut ke pembahasan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan role dari user toko. Di sini merupakan toko dari barang-barang yang telah diberikan di awal dari halaman awal dari Lokabos ini. Di sini ada dashboardnya. Dashboardnya terdapat manajemen pesanan. Jadi ketika ada user yang memesan produk dari toko ini, maka akan muncul tombol lebih agar bisa lebih menuju ke tempat mengonfirmasinya. Selanjutnya ada ringkasan dari hasil penjualan toko ini akan ditampilkan, dan juga ada aktivitas semisal ada user yang menyewa, lalu akan ditampilkan di aktivitas terbaru, dan sebaliknya pesanan dibatalkan juga akan ditampilkan. Di sini merupakan tempat dari toko untuk menambahkan barang-barang yang ia miliki untuk disewakan kepada pengguna yang butuh dalam produknya. Lalu ketika ada user yang memesan, akan muncul di dashboard kelola penyewaan. Di sini toko bisa mengonfirmasi terlebih dahulu, lalu memulai persewaan dari durasi yang telah dipilih oleh user. Kemudian setelah durasi tersebut habis, lalu toko harus mengonfirmasikan terlebih dahulu. Selanjutnya ada titik kumpul. Titik kumpul ini berguna apabila user tidak ingin ke tokonya, ingin bertemu di area tertentu yang bisa dilalui oleh toko ini. Selanjutnya ada ulasan dari setiap user yang telah memesan persewaan dari toko ini. Nanti akan ada tempat untuk memberikan komentar terhadap produk persewaan ini. Selanjutnya ada konfigurasi toko. Di sini ada nama toko, kota ini nanti akan dijelaskan oleh admin. Selanjutnya ada alamat dari toko ini, kemudian nomor HP, email, deskripsi dari toko ini, dan juga ada gambar toko. Di sini logo toko ini akan ditampilkan ketika user melihat detail dari toko tersebut, dan juga banner. Kemudian ada jam operasional toko. Kegunaan jam operasional toko ini memungkinkan sebuah toko bisa menyeting berapa jam yang bisa ia kerjakan untuk melakukan persewaan dari user-user yang melakukan pemesanan. Ada pengantaran apabila user ingin diantarkan barang sewaannya. Lalu titik kumpul ini dari fitur titik kumpul. Selanjutnya adalah bagian admin. Dashboard terdapat biaya admin, jadi nanti dalam pemesanan ada tambahan biaya admin dan transaksi. Terus ada transaksi bayar itu ada verifikasi besar. Nah, di sini ditampilkan usernya ada berapa banyak. Terus kalau misalnya ada user baru, itu perlu verifikasi menggunakan foto KTP. Setelah itu admin akan memverifikasi apakah akun ini benar menggunakan foto KTP yang benar atau tidak. Maka kemudian ada verifikasi toko. Nah, dari ini akan menunjukkan kategori yang ada di bagian awal, bagian
munculnya akan di sini. Jadi admin bisa mengedit mengedit dan menghapus yang ada di kalian. Kemudian pengumpulan data itu. Sehingga saya juga bisa menyeting, mengedit, jadi dan menambahkan keunggulan-keunggulan yaitu ada apa aja. Spesifikasi ini seperti contohnya ada kayak barang yang anti air, terus anti karat, terus kelas. pada lokasi toko ini yang seperti dibicarakan oleh rekan saya yang tadi pemilihan lokasinya, jadi toko tersebut bisa memilih nama lokasi yang sudah disediakan oleh admin. Di sini admin bisa mengatur seberapa banyak biaya admin yang akan masuk dalam setiap usaha. Yang presentasi ini apakah ada segmen atau kritik ya? Jadi saya mau tanya ya, misalnya ada barang yang terlambat dikembalikan gitu, terus munculnya infonya di admin itu bagaimana? Untuk barang yang terlambat itu Ya, terlambat. masih dikonfirmasi oleh tokonya terlebih dahulu. Semisal tanggal 23 sampai 12, nah itu saat pengembaliannya tanggal 25. Nah nanti di tokonya ini akan memunculkan pengembalian terlambat. Nah di sistemnya ini akan mengatur durasi hari yang terlambat itu sekitar 20%. Nah jadi user ini harus membayar denda tersebut melalui sebuah metode pembayaran yaitu mitrans. Mungkin dari jangka waktu gitu ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Coba ya ada yang itu program sisi Ini logonya belum kami upload gambarnya. Ada satu yang sudah, namun saya nonaktifkan, jadi tidak terlihat di kategori bisa tambah ya? bisa. Nanti tambahan nanti lepas waktu tambahan ada Organisasinya Pak ya. di berupa apa kalau di tampilan gimana? Untuk itu masih kendala error, masih belum ada. Tapi di tokonya ini ada pembuktian bahwa toko ini telah menyerahkan ke user sebuah barang persewaannya di foto. Lalu ketika pengembaliannya di foto lagi, penyerahan kembali ke tokonya. Via apa? Via Apa aja? Atau di aplikasi juga ada? Itu untuk ini pengembalian bisa lain kita ada dengan misal ada ini ini yang pengen pinjam kamera kamera DOS laptop ya. di sini ada opsi pengambilan, bisa diantar. Di antara alamat ini nanti akan muncul gratis. Iya
biaya pengiriman 10.000 yang telah di setting oleh tokonya. Jaraknya ini awal sudah saya buat semisal 1 kilometer berapa jaraknya. Berarti satu tempat dengan tempat yang lain sudah ada. 1 kilo berapa? Sesuai sama tokonya. Biayanya 10.000 dikalikan per kilo. 10.000 per kilo. Ya. Misalnya 13 kilo berarti 10 kali 13 berarti 30.000 kan gitu. Ya, iya. Sekarang Nanti muncul Mitrans. Di sini ada QR, lalu QR ini kita salin addressnya, image addressnya. Lalu kita gunakan file Mitrans Payment Simulator. Ini sudah berhasil, lalu berhasil juga pembayarannya. Jadi di sini intinya siapapun boleh boleh menyewakan. Di sini kami menambahkan fitur rank, jadi bench bronze. Masing-masing pemilik barang dapat itu. Penyewa atau pemilik Sistem poin. Jadi awal pertama kali pendaftaran maka akan di urutan bronze. Jadi 0 sampai 99. Jadi ketika sudah melakukan check out, lalu pesanan itu belum dikonfirmasi, user tersebut tidak bisa check out lagi dikarenakan masih tingkat bronze. Kalau bronze itu masih lama sewa, jadi dapat bronze, kemudian misalnya saya pinjam pertama nih, jadi saya langsung dapat berapa poin. Misalnya saya pinjamnya selama 3 hari tersebut, kemudian 1 pesan barang, langsung Untuk dapat setiap barang 20 poin. Oh, 20. Belum bisa membawa beberapa barang sekaligus dan berjurusan untuk barang yang tinggi dalam artian apa ya? Menunjukkan harganya berapa gitu. Ya. Masih di bawah 500.000. Itu tahu kan di situ. Ya. Di bawah kan kalau barang bernilai tinggi kan nggak ada ketentuannya berapa nggak ada. Kita kan juga kan malah bagus. Berarti nilainya langsung nilainya sekian rupiah. Misalnya bisa menjawab kalau barang sekaligus namun batas durasi dan nilai barang masih terbatas. Batasnya itu gimana? Batasnya ini Nah ya, maksudnya semua keterangan itu sebisa mungkin secara jelas. Baik pada saat dan semua saja di awal tadi mengingat itu loh profil ya, profil apa namanya, video apa? Video promosi itu tak jadi kayak kata ada voice-nya, fiturnya apa gitu ditampilkan dengan voice. Ini aplikasi apa untuk apa? Nah, itu semuanya kalian mulai dari awal tadi sampai kalian Hanya video aja. Iya, video aja. Ada voice-nya, fitur, kelebihan, kekurangan. Jangan kekurangan ya, kelebihan dari itu apa? Sudah, kalimat yang seperti Pak Mahmud tadi terbatas itu harus dispesifikkan ya. Jadi, apakah ada tanya lagi? Benar itu?
Jadi ketika where toko menampilkan hasil pesanan dari user, ketika website menampilkan pesanan dari user. jadi ini ada riwayat pesanan. Nah ini sudah selesai penyewaannya akan ditampilkan di view. Jadi view itu yang disampaikan oleh tadi itu lebih bisa digunakan taburan aja. Kita tulisnya di Nggak pengaruh terhadap apa isinya tabel.